Nah, Mams, kita sampai ke menu yang keempat, yaitu roasted duck. Nah, bebek panggang ini kita buat pertama dengan membuat isian untuk perutnya, gitu. Nah, isian untuk perutnya itu apa aja bahannya? Nih, seperti yang ada di sini. Oke, jadi ada gula pasir, chicken powder, garam, pekak atau star anise, bay leaf, saus tiram, mushroom soy sauce, Shaoxing wine, dan juga minyak wijen, bawang merah, bawang putih, jahe, dan seledri. Nah, nanti semua bahan dimasukkan ke dalam blender, kita blend hingga halus ataupun paling tidak semi halus, lalu kemudian kita masukkan ke dalam perut bebek sebagai isian. Nah, semua bahan ini kita masukkan. Ke dalam tempat blender ini. Kemudian kita haluskan. Nah, Mams, ini sudah jadi, sudah cukup halus. Nanti ini siap untuk dimasukkan ke dalam perut bebeknya. Nah, Mams, sekarang kita akan menyiapkan bebeknya sebelum nanti diisi perutnya. Terus udah gitu kita blanch, kita mandikan, dan terus kemudian kita panggang. Oke? Nah, untuk trimmingnya, kalau misalkan Mams dapat bebek yang memang sudah ditrim atau sudah dibersihkan bagian-bagiannya, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya memang ternyata bebeknya utuh, nah ini kita akan sedikit proses untuk membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan ya, seperti kakinya, kaki bukan paha ya, kaki yang ada telapak untuk berenangnya. Terus udah gitu juga bagian ujung sayapnya. Kenapa kita buang? Supaya itu nanti tidak menjadi hitam. Oke, ini kita buang. Ingat, kalau membuang kita selalu usahakan cari bagian engselnya atau sendinya. Oke, nah di sini kita tinggal potong. Jadi lebih mudah. Oke, nah ini juga sama, bagian sendinya, cari bagian sendinya, cari bagian sendinya. Oke, siap untuk kita isikan bagian perutnya. Nah, Mams, tadi bumbu yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam bagian perutnya. Kita isikan ya. Jangan lupa, tadi sebelum diisi, di trim, kita bersihkan dulu sampai ke bagian-bagian dalamnya dan ditiriskan. Supaya nanti tidak bercampur dengan darah atau bagian-bagian yang memang kotor di dalamnya. Oke.
kita masukkan. Mams, sekarang bebeknya harus kita jahit ya. Sebenarnya bukan dijahit, tapi yang penting bagian kulit di perutnya ini, di bagian bawahnya itu tertutup. Kenapa? Supaya nanti ketika dimandikan isinya itu tidak keluar gitu ya. Kalau misalkan punya jarum jahit yang bisa dimasukkan benang itu boleh, tapi kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan tusuk sate ataupun tusuk gigi ya. Oke. Nah, kita mulai dari bagian bawah. Nah, ini sudah pertama. Terus kemudian kita tusuk penyilang untuk menutup bagian-bagian yang masih terbuka. Diusahakan Mams, ini bagian kulitnya kita angkat ya, supaya nanti bagian isi yang tadi sudah dimasukkan ke dalamnya itu tidak merembes keluar. Oke, kita tusuk secara menyilang. Usahakan ketika menusuk ini sebelum dalam keadaan keadaan di blanch, karena kalau sudah di blanch kita sudah tidak bisa membetulkan lagi jahitannya. Mengapa? Karena ketika sudah di blanch kulitnya sudah akan menjadi lunak. Jadi tidak bisa menahan tusukan ini dan nanti akan menjadi robek. Sampai benar-benar rapat ya Mams. Jadi jangan sampai ada bagian yang terbuka, supaya nanti ketika ditiriskan juga bagian dalamnya itu tidak menetes. Nah, kita akan mulai truss bebeknya ini. Jadi tidak serumit yang tadi ayam. Jadi sebenarnya ini hanya untuk sifatnya membuat gantungan. Jadi kita ikat di bagian lengan bebeknya. Ya, kita ikat di sini. Ini. Nah, kemudian kita buat untuk ikatan tangan kita pada saat nanti memegang bebeknya. Ingat sekali lagi, kasih jarak yang baik supaya nanti tangan kita tidak terkena cairan panas ataupun minyak.
siap untuk kita eksekusi. Nah, Moms, kita akan mulai blanch untuk bebek. Hampir sama seperti ayam, ingat airnya selalu mendidih, lalu masukkan si bebeknya. Ingat talinya selalu ada di bagian luar. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk membalik dan juga untuk mengangkat. Oke, Moms, ini bisa kita balik. Jadi yang bagian atas ke bawah, bawah ke atas. Ingat talinya jangan sampai terjebur ya. Nah, Moms, ini warnanya sudah berubah kan? Warnanya sudah berubah menjadi putih ya, sudah bukan pucat lagi, bukan cerah lagi. Jadi sekarang ini kompor kita bisa matikan apinya. Terus sudah gitu si bebeknya bisa kita angkat. Dan jangan lupa ini kita usahakan tiriskan minimal 2 jam. Kalau bisa digantung ya, digantung dan supaya airnya menetes. Jadi nanti hasilnya bagus, kering dan juga garing. Oke, mari kita memandikan bebeknya. Jangan lupa air siramannya atau chicken skin sauce-nya itu dalam keadaan mendidih ya. Oke. Kita siram minimal selama 10 menit. Nah, Moms, ini sudah 10 menit kita mandikan dan juga selain 10 menit juga kalau misalkan memang dinilai kurang, itu boleh tetap dilanjutkan kok sampai warnanya berubah. Nah, ini warnanya sudah berubah berarti siap untuk dikeringkan. Jangan lupa digantung minimal 2 jam ya, atau kira-kira memang sudah tidak ada yang menetes lagi dan kelihatan sudah mengkilat, sudah mulai mengering, nah itu tandanya sudah siap untuk diproses lebih lanjut. Oke, Moms, kita akan mulai memanggang roasted duck. Nah, untuk memanggang roasted duck ini, ovennya perlu dipanaskan dulu sampai ke 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit, terus kemudian diturunkan suhunya ke 150 derajat Celcius. Nah, setelah 150 derajat Celcius, bebeknya bisa dimasukkan dan kita akan panggang selama 75 menit. Moms, bebeknya sudah mulai dimasukkan ya, kita tunggu nanti sampai dengan 40 menit. Setelah 40 menit kita putar balik. Jadi yang tadinya di depan kita putar ke belakang. Oke, Moms, sudah 40 menit di sisi yang sama. Sekarang kita akan putar ke sisi yang berlawanan. Jadi tadinya bagian depan akan kita putar ke bagian belakang supaya pemasakannya lebih merata. Nah, sekarang ini sudah terlihat, sudah kita balik dan tinggal tunggu 35 menit lagi. Moms, ini sudah habis waktunya 35 menit. Jadi nanti kita akan keluarkan, terus kemudian tinggal kita plating. Inilah roasted duck dan kita sajikan dengan barbecue sauce, plum sauce, dan isi dari
perut bebek.